Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sahril. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya akan memaparkan materi dari Bapak Dr. Jufri Yakub SE, MSI, untuk tugas UTS. Di sini saya akan membawakan materi tentang ekonometrika, yaitu regresi berganda. Regresi sederhana dengan satu variabel independen kurang mencerminkan perilaku variabel ekonomi. Misalnya, volume penjualan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran iklan, tetapi juga variabel lain seperti harga barang pesaing, pendapatan konsumen, dan lain-lain sebagainya. Bentuk umum regresi berganda dapat ditulis yaitu YI sama dengan BO tambah B1 X1 X1I tambah B2 X2I tambah B3 X3I tambah BK XKI tambah E. Misalkan kita mempunyai dua variabel independen, yaitu YI sama dengan BO tambah B1 X1I sama dengan B2 X2I tambah E. B1 dan B2 merupakan koefisien regresi parsial. B1 adalah mengukur perubahan rata-rata atau nilai harapan Y terhadap perubahan per unit X1 dengan asumsi variabel X2. Tetap B2 mengukur perubahan rata-rata atau nilai harapan Y terhadap perubahan per unit X2 dengan asumsi variabel X2 tetap. Jika asumsi 1 dan 5 terpenuhi menghasilkan estimator yang tidak biasa, linear dan mempunyai varian yang minum, yaitu Batch linear unbiased estimators atau BLUE. Tidak biasa unibiased, yaitu nilai harapan sama dengan nilai yang sebenarnya. Linear atau linear, yaitu linear terhadap variabel dependen Y. Variabel yang minimum batch atau estimator yang tidak biasa dengan varian minum disebut estimator yang efisien atau efficient estimator. Standard error of estimate. Standard error of estimate mengukur persebaran atau variasi nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Formula standard error of estimate, regresi berganda, dan lain sebagainya. Y topi sama dengan nilai prediksi Y, N sama dengan jumlah observasi, K sama dengan jumlah variabel independen. Evaluasi hasil regresi. Evaluasi hasil regresi meliputi penilaian seberapa baik goodness of fit. Model regresi menjelaskan variasi variabel dependen melalui koefisien determinan R pangkat 2. Uji signifikan model yaitu uji pengaruh semua variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen melalui uji V. Uji signifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu melalui uji T. Uji asumsi regresi linear klasik atau ordinary least squares atau OLS. Uji kebaikan garis regresi melalui R pangkat 2. Pada contoh regresi berganda volume penjualan komputer diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi sebesar 0,593 angka. Ini berarti bahwa variasi harga dan pengeluaran iklan mampu menjelaskan variasi penjualan komputer sebesar 53,3%, sisanya sebesar 40,7% dijelaskan oleh variabel independen yang lain. Uji signifikasi model dengan uji V. Uji V digunakan untuk uji signifikasi model, yaitu apakah semua variabel independen secara serempak terhadap variabel dependen. Uji V menggunakan analisis varian atau analisis of variance atau ANOVA. Nilai V hitung 12,402 lebih dari nilai V kritis 3,59 sehingga menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, harga dan pengeluaran iklan secara bersama-sama berpengaruh terhadap volume penjualan sepeda motor. Uji signifikasi model dengan p-value. Keputusan menolak atau gagal menolak HO pada uji V bisa dilakukan dengan membandingkan antara nilai p-value dengan tingkat signifikasi yang dipilih. Jika nilai p-value lebih kecil A yang dipilih, maka kita menolak HO. Jika nilai p-value yang lebih besar A yang dipilih, maka gagal menolak HO. Nilai p-value 0,00. Lihat kolom significance lebih kecil dari 0,00
0,5% sehingga menolak hipotesis 0. Uji signifikasi variabel independen dengan uji T. Uji T digunakan untuk uji signifikasi pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Prosedur uji T. Uji hipotesis satu sisi positif. HO sama dengan B1 sama dengan 0. HA sama dengan B1 kurang lebih 0. Uji hipotesis satu sisi negatif. HO sama dengan B1 sama dengan 0. H2 sama dengan B1 kurang lebih 0. Uji hipotesis dua sisi. HO sama dengan B1 sama dengan 0. HA sama dengan B1 sama dengan 0. Nilai kritis dari tabel distribusi pada A dan degree of freedom mode sebesar N sama dengan K, di mana N sama dengan jumlah observasi dan K jumlah parameter estimasi. Nilai T hitung dicari dengan formula. Apakah pengeluaran iklan dan jumlah sales penjualan secara bersama-sama mempengaruhi volume penjualan komputer dengan tingkat signifikasi 5%? HO bagi B1 sama dengan B2 sama dengan 0. HA dibagi B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Nilai V kritis dengan A sama dengan 5% dan DF numerator K1 sama dengan 3 sama dengan 1 sama dengan 2 serta DF denominator N bagi K sama dengan 20 bagi 3 sama dengan 17 sebesar 3,59. F hitung sebesar nilai F hitung 12,402. Nilai V kritis 3,59 sehingga menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, harga dan pengeluaran iklan secara bersama-sama berpengaruh terhadap volume penjualan sepeda motor. Keputusan menolak atau gagal menolak HO. Jika V hitung lebih dari V kritis, maka kita menolak HO. Jika V hitung lebih dari V kritis, maka gagal menolak HO. Apakah pengeluaran iklan dan jumlah sales penjualan secara bersama-sama mempengaruhi volume penjualan komputer dengan tingkat signifikasi 5%? Hipotesis 0 mengatakan semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, dan hipotesis alternatifnya menyatakan semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Mencari nilai hitung dan nilai kritis dari tabel distribusi V. Nilai kritis dicari berdasarkan besarnya A dan DV. Besarnya DV ditentukan oleh numerator K1 dan DV untuk denominator N sama dengan K. Besarnya koefisien determinasi 0,593 dan besarnya koefisien determinasi yang disesuaikan sebesar 0,546. Nilai koefisien determinasi yang disesuaikan lebih kecil dari nilai koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,593 mempunyai makna bahwa variasi penjualan komputer dijelaskan oleh variasi harga dan pengeluaran iklan sebesar 53,3%. Sisanya sebesar 40,7% dijelaskan oleh variabel lain. Intercept B0 sebesar 109,685, artinya ketika harga dan pengeluaran iklan sebesarnya 0, volume penjualan sepeda motor sebesar 109,685 juta. Besarnya koefisien regresi harga B1 7,360, artinya ketika harga naik atau turun sebesar 1 juta rupiah, maka nilai penjualan akan naik atau turun sebesar 7,306 juta. Dengan asumsi pengeluaran iklan 0, besarnya koefisien regresi pengeluaran iklan B2 593, artinya ketika pengeluaran iklan atau turun sebesar 1 juta, maka nilai penjualan akan naik atau turun sebesar 5,93 dengan asumsi harga 0. Besarnya standard error of koefisien regresi masing-masing sebesar 12,779, 269 dan 1,597.
Koefisien determinasi dan koefisien determinasi